Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 23 April di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, melandasi kehidupan kami dalam menjalani hidup. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats perenungan kita di hari ini masih berhubungan dengan hidup dalam kasih yang merupakan tema seri dalam beberapa hari ke depan berdasarkan Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus hari ini kita akan membahas dalam ayat 12 dari Roma pasal 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang kembali berbicara kepada kita mengenai mewujud nyatakan kasih. Kasih bukan sekedar diwacanakan, kasih bukan sekedar diretorikakan belaka, kasih bukan hanya sekedar dijadikan sebagai hukum, tapi kasih itu harus diwujud nyatakan dalam hidup kita. Sebagai umat yang telah mengalami atau telah memperoleh kasih karunia Allah itu, memperoleh kemurahan Allah yang dijelaskan oleh Paulus dalam pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-11 dari kitab Roma, maka implikasi praktis dari orang yang sudah mengalami kemurahan Allah itu yaitu hidup dalam kasih. Nah, karena itu masih hubungannya dengan hidup dalam kasih. Hari ini kita berbicara mengenai mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat, yang kita lakukan dalam mewujud nyatakan kasih dalam hidup kita? Berdasarkan Roma 12 ayat 12, setidaknya ada 3 hal sebagai wujud nyata kasih dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi hal yang pertama dalam mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita, mengimplementasikan kasih dalam hidup kita, yang pertama kita bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita membandingkan definisi kasih berdasarkan 1 Korintus 13 pada ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima dan keenam, di situ dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di dalam kasih ada sukacita. Karena itu ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Mewujud nyatakan kasih itu yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, yang sudah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita punya suatu pengharapan, yaitu pengharapan untuk memperoleh keselamatan, pengharapan untuk memperoleh surga, pengharapan untuk memperoleh kemuliaan yang tidak ada taranya yang disiapkan Kristus bagi saudara dan saya. Pengharapan itu yang membuat kita bersukacita. Bahwa ada suatu garansi yang pasti, ada suatu jaminan yang pasti yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh karena iman dan sudah mengalami kemurahan Allah itu, sehingga kita bersukacita dalam pengharapan. Ada pengharapan yang luar biasa, ada pengharapan yang sangat menyenangkan, yang merupakan kemuliaan yang tiada taranya yang disiapkan Tuhan bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Karena itu kita bersukacita. Itulah wujud nyata dari hidup dalam kasih itu.
Jadi ketika kita hidup dalam kasih, kita wujud nyatakan kasih itu dengan cara bersukacita dalam pengharapan. Itu berarti bahwa apapun situasi yang kita alami, apapun kondisi yang kita hadapi, kita masih bisa bersukacita karena ada pengharapan yang menyenangkan, ada pengharapan yang tiada taranya yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Karena itu penulis kitab Roma Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Mewujud nyatakan kasih itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, wujud nyata kasih. Kalimat selanjutnya, sabarlah dalam kesesakan. Wujud nyata kasih yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Apapun kesesakan yang kita alami, apapun penderitaan yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, wujud nyata kasih itu adalah sabar. Karena itu 1 Korintus 13 pada ayatnya yang keempat, kasih itu sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap kesesakan. Sabar dalam hal penderitaan, sabar dalam hal kesulitan, sabar dalam hal menghadapi situasi yang sulit, yang tidak terduga-duga dalam hidup. Sebagai orang yang mewujud nyatakan kasih, mengimplementasikan kasih dalam hidup kita, maka kita harus sabar dalam kesesakan. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita belajar untuk senantiasa sabar dalam kesesakan kita, dalam penderitaan yang kita alami, dalam penyakit yang menggerogoti hidup kita. Kita diajar oleh firman, dinasihati oleh firman untuk kita sabar. Karena kesabaran kita dalam menghadapi penderitaan itu bagian dari mewujud nyatakan kasih itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita mengerti dan kita menyadari bahwa yang namanya kesesakan, yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan itu memang sesuatu yang tidak enak. Tapi kita belajar untuk sabar karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi di balik kesesakan hidup yang kita alami, di balik penderitaan yang kita alami, di balik kesulitan yang kita alami, kita percaya bahwa Allah punya maksud yang baik, Allah punya rencana yang baik. Makanya itu yang kita seringkali dengar kalimat, ada sengsara membawa nikmat, tapi juga ada nikmat membawa sengsara. Bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sengsara bisa mendatangkan nikmat dalam hidup kita. Kita belajar dari pengalaman Yusuf, bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa, dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakak kandungnya. Tapi karena dia tidak mati-mati, akhirnya dijual kepada para kafilah Firaun. Dan dia bekerja di istana Firaun, dikhianati oleh istri Potifar. Dan akhirnya dia masuk dalam penjara. Ini ketidakadilan. Ini penderitaan yang menyakitkan. Tapi kita tahu bahwa justru di penjaralah dia bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dan akhirnya dia jadi orang kedua di Mesir. Ini yang namanya sengsara membawa nikmat. Jadi di balik setiap kesesakan hidup kita, di balik setiap pergumulan, penderitaan yang kita alami, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu firman mengajar kita untuk sabar dalam kesesakan. Apapun kesesakan hidup kita, kita harus sabar. Dan itu wujud dari menyatakan kasih, wujud nyata kasih dalam hidup kita. Yang ketiga, wujud nyata kasih, masih ayat 12 bagian terakhir, dan bertekunlah dalam doa. Dan bertekunlah dalam doa. Yang namanya bertekun berarti secara kontinu, berarti secara terus-menerus. Kita harus terus-menerus dalam doa. Ketika saudara dan saya bertekun dalam doa, itu termasuk dalam bagian dari mewujud nyatakan kasih, mewujud nyatakan hidup dalam kasih itu, mengimplementasikan kasih yang konkret, yang aktual dalam hidup kita, diwujudkan salah satunya dalam bentuk kita bertekun dalam doa. Ini yang seringkali sudah hilang dalam hidup kita.
bahwa padahal kita percaya, kita meyakini bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita masih percaya bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Karena itu firman Allah hari ini mengajar kita, mari kita bertekun dalam doa. Kalau selama ini kita sudah malas dalam berdoa, kalau selama ini kita sudah acuh tak acuh dalam doa, firman Allah hari ini mengajar kita, mari kita bertekun dalam doa. Mari kita continue, mari kita terus menerus konsisten dalam doa, karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Inilah mewujud nyatakan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kami mewujud nyatakan kasih dalam hidup kami sehari-hari, dalam bentuk kami bersuka cita dalam pengharapan, kami sabar dalam kesesakan, dan kami bertekun dalam doa. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon kesembuhan bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.